Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik para ilmuwan cilik SD Bias Indonesia. Selamat datang di PT Madu Baru Yogyakarta. Di sini merupakan pabrik gula dan pabrik spiritus Madu Kismo. Perkenalkan, nama saya Dian Rahibritasari. Di sini saya sebagai tim agrowisata di PT Madu Baru. Nah adik-adik, di sini kita akan belajar mengenai proses pembuatan tebu menjadi kristal gula. Dan tidak hanya gula aja, karena di Madu Kismo ini selain menjadi gula, tebu ini bisa diolah menjadi alkohol, spiritus, juga hand sanitizer. Nah, pesan dari Ibu Dian, anak-anak harus lebih rajin lagi belajarnya, tambah semangat lagi belajarnya, biar nanti anak-anak bisa mengolah sumber daya alam yang ada di Indonesia ini menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat lagi. Seperti halnya tebu, mungkin ada bahan alam lainnya yang bisa dimanfaatkan agar menjadi lebih bermanfaat lebih banyak lagi. Nah anak-anak, untuk lebih jelasnya, ayo kita jalan-jalan ke pabrik, kita lihat langsung proses pembuatan tebu menjadi kristal gulanya dan pembuatan tetes tebu menjadi alkoholnya. Untuk itu nanti adik-adik akan melihat dari awal prosesnya, nanti bisa melihat mesin-mesin secara langsung, para pekerjanya seperti apa di sana, dan bagaimana prosesnya. Mungkin kalau ini bisa mencicipi langsung gulanya seperti apa. Yuk, mari kita jalan-jalan. Assalamualaikum anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Wahyu dan Pak Edi. Hari ini kita akan melaksanakan PKL di pabrik Madu Baru tentang pengolahan tanaman tebu. Tapi sebelumnya, sebelum kita berangkat, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Ya, dipimpin Pak Edi? Ya, sikap berdoa. Doa perjalanan. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwwata illa billah. Dengan namamu ya Allah aku bertawakal. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali denganmu ya Allah. Amin. Doa naik kendaraan darat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini bagi kami, padahal kami tidak kuasa menundukkannya, dan hanya kepada Allah kami akan kembali. Amin. Yuk kita siap-siap berangkat, Pak. Oke. Yuk ikuti Pak Edi ya. Jangan lupa anak-anak semuanya adab di perjalanan. Nah, apa itu? Satu, pertama, kita bisa memanfaatkan perjalanan ini untuk menambah ilmu, melihat tempat-tempat baru, bisa bertanya kepada ustadzah, apa itu, apa ini, kita di mana? Nah, juga nama-nama tempat. Selanjutnya, Ustadz Wahyu sama Ustadz Edi akan tahfidz untuk memulai perjalanan ini sambil mengisi waktu selama di kendaraan. Oke, ayo Pak Edi. Yuk, siap guys. Tahfidz surat Al-Duha, Wahid Isnain Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah,
saat ada perempatan jalan, kita pasti akan melihat lampu apil. Nah, lampu apil biasanya kita menyebutnya lampu merah. Ketika lampu merah menyala, artinya semua kendaraan harus berhenti. Ketika lampu hijau menyala, artinya semua kendaraan diperbolehkan jalan. Dan yang ketiga, lampu kuning. Nah, lampu kuning ini adalah lampu tanda siap-siap semua kendaraan harus berhenti. Karena setelah lampu kuning yang menyala adalah lampu merah. Nah, itu anak-anak semuanya. Ketika di dalam mobil yang sedang bergerak, anak-anak akan melihat pohon-pohon di pinggir jalan seolah-olah bergerak. Mengapa demikian? Coba siapa yang tahu? Jawabannya, karena pada saat kita berada di dalam mobil yang sedang bergerak, sesungguhnya pohon itu diam. Pohon tersebut mengalami gerak semu. Seperti halnya saat kita berjalan di malam hari, seolah-olah bulan itu mengikuti kita. Alhamdulillah, hari ini kita sudah sampai di lokasi pertama. Nah, kita di mana ini, Pak? Kita berada di lokasi tempat pembibitan tanaman tebu. Nah, sungguh Allah itu Maha Rahman. Allah telah menciptakan sumber daya alam untuk manusia. Ada yang tahu sumber daya alam itu apa? Nah, sumber daya alam itu semua kekayaan alam yang ada di bumi ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bermanfaat bagi manusia, sehingga manusia itu hidup dengan nyaman di bumi. Itu adalah aneka tanaman, hewan, air, tanah, batuan, dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Wahyu dan Ustadz Edi mau membawa anak-anak mengenal tentang salah satu jenis tumbuhan, yaitu tanaman tebu. Nah, yuk ikuti kita berdua. Nah, anak-anak, ini adalah salah satu tanaman tebu. Nah, tanaman tebu ini termasuk tanaman monokotil. Nah, kita bisa tahu, ini kita lihat dari tulang daunnya, anak-anak. Nah, tanaman tebu ini memiliki tulang daun yang sejajar. Ini bisa dilihat seperti ini, tulang daunnya sejajar. Kemudian untuk batangnya, si tanaman tebu ini beruas. Ini ada ruas-ruasnya. Kemudian untuk akarnya merupakan akar serabut. Yes. Nah, serabut itu seperti rambut, anak-anak. Kecil-kecil dan banyak. Nah, kecil-kecil dan banyak. Itu adalah ciri-ciri tanaman tebu. Nah, khusus tanaman tebu ini, dia berkembang biak dengan cara tunas. Nah, anak-anak bisa melihat setiap ruas tebu memiliki mata tunas. Nah, ini ketika ditanam di dalam tanah, tebu batangnya ini dipotong, ditaruh di dalam tanah, maka tunas ini akan tumbuh tunas baru dan menjadi tanaman baru, tanaman tebu yang banyak seperti ini. Nah, anak-anak semuanya, ini adalah cara pembibitan tanaman tebu. Di mata tunas tanaman tebu tadi ditanam atau disemai di sebuah tempat. Setelah nanti tunasnya muncul tampak seperti ini, maka tunas ini akan dipindah ke lahan yang luas sehingga dapat tumbuh dengan baik. Tanaman tebu ini menyimpan cadangan makanannya di batangnya. Nah, jadi batang ini kita bisa kupas, dan kalau kita makan nanti rasanya manis ya, Pak ya? Betul, manis. Ya, ada yang pernah mencoba makan tebu secara langsung? Iya. Nah, kalau Pak Edi sudah pernah, Pak Wahyu sudah pernah belum? Sudah. Sudah. Nah, karena rasanya manis itu, si tebu ini dijadikan bahan baku pembuatan gula pasir. Ya. Sekarang kita bisa lihat proses pembuatan gula pasir di dalam pabrik madu baru.
Ya, oke anak-anak, kita alhamdulillah sudah sampai di depan gedung Madu Candia. Nah, biasanya ketika PKL, anak-anak kita berkumpul di tempat ini untuk mendapatkan pengarahan, penjelasan, tata cara memasuki pabrik Madu Kesmo. Ya, dan saat ini kita akan masuk ke lokasi pabrik madu baru dengan menggunakan alat transportasi spesial. Yuk kita lihat. Oke anak-anak, sekarang Pak Edi dan Pak Wahyu sudah berada di dalam kereta api yang nanti akan mengantarkan ke dalam pabrik Madu Kesmo. Ya, kita bisa melihat apa di sana. Yuk, kita ikuti. Nyanyi dulu yuk, Pak, yuk. Oh, boleh, Pak. Oke. Ya, lagu apa, Pak? Naik kereta dong. Oke, Pak. Siap ya, Pak? 1, 2, 3. Naik kereta api, tut tut tut. Siapa hendak turun ke Bandung? Kok ke Bandung, Pak? Ini kan kita nggak ke Bandung, Pak. Yuk, Kita mau ke pabrik. PT Madu Baru. Oh iya. Ya, ulangi ya, Pak ya. Oke. 1, 2, 3. Naik kereta api, tut tut tut. Siapa hendak turun ke PT Madu Baru? Bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawanku lekas naik, keretaku tak berhenti lama. Yeay. Yuk ikuti perjalanan Pak Edi dan Pak Wahyu mengelilingi pabrik Madu Kesmo, Yes. PT Madu Baru. Dan kita sambil mengenal nama-nama alat yang digunakan di pabrik pengolahan tebu. Bersama Pak Mahmud yang akan menjelaskan tentang pengangkutan tebu dengan kereta ini ya. Nah, Pak Mahmud bisa dijelaskan tentang kereta ini seperti apa, sejarahnya, kemudian penggunaannya untuk apa? Oke, ya. Pada mulanya PT Madu Baru itu berdiri tahun 1955 Ya. atas prakata Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Nah, mengenai kereta ini, jadi kereta ini digunakan untuk mengangkut tebu tadinya. Angkut tebu dari lahan dibawa ke pabrik. Nah, lambat laun berjalannya waktu, lori ini hanya dari emplasmen. Emplasmen itu lapangan adik-adik. Oh, Lapangan, tetapi sekarang itu dari kebun ke lapangan itu menggunakan truk ya sekarang. Nah, bukan setelah itu kereta lagi. bukan kereta lagi. Iya, iya. Nah, kita lihat Pak sedikit keretanya seperti apa ya. ya contohnya seperti ini, gitu. Contoh keretanya. Tuh. Nah, selain itu, kapan kereta ini mulai ada? Sejak berdirinya Madu Kesmo. Oke. Jadi 1955. 1955 pabrik berdiri, keretanya ada. Oh iya ya. Produksinya 1958. Oh, 3 tahun sudah produksi ya Pak. Namanya kalau nggak salah Loko ya Pak. Betul, Loko. Oh, j. Oke, baik anak-anak, kita lihat dalam kemudinya seperti apa ya. Yuk. Oh ya, nah ini adik-adik beda dengan mobil ya. Ini gasnya, ini gas, ini persneleng, bukan untuk nyetir ya. Ini untuk persnelengnya, mindah giginya. Nah ini remnya ini adik-adik, remnya ini. Ya, kami ulangi, ini adalah gasnya untuk kecepatan. Ini adalah persneleng untuk memindahkan gigi 1, 2, 3. Nah ini adalah remnya. Itu ya. Gitu. Jadi begini Pak
Mahmud. Ya. Katanya di PT Madu Baru ini ada yang namanya lori. Nah, Ya. lori itu tuh apa Pak sebenarnya Pak? Lori itu kereta tebu, Pak. Oh, kereta tebu. Lori itu kereta tebu di mana untuk mengangkut tebu. Oh, Jadi memindahkan dari truk ke lori. Nah, kalau dulu memang tebu itu pakai lorinya sampai di lahan perkebunan. Oh, dari Tetapi- perkebunan dibawa ke sini. Iya, tetapi berjalannya waktu banyak padat penduduk gitu. Sekarang dari kebun itu menggunakan truk gitu, terus dipindahkan ke lori, Mas. Nah, tempat untuk memindahkan tebu dari truk ke lori ini. Oh, di sini Pak. Nah, di sini. Oh. Nah, di sini. Jadi satu truk pindah dulu, satu truk. Nah, bobot dari satu lori itu Ya. itu 6 ton kurang lebih. Satu lori ya, satu kontrakan ini. Dalam satu kepala kereta itu bisa mengangkut berapa lori Pak? 12 lori. 12 lori ya Pak? 12 lori. 12 kali 6. Kan 6 ton. Nah ini Mas, bisa lihat sebelah sini. Oh, ya. Ini yang nanti akan kita giling. Oh. Kita giling, kita perah, kita ambil air tebunya. Ini nanti yang kosong, lori yang kosong ini Ya. kita bawa ke sana lagi untuk ambil tebu. Yang isi taruh sini, terus seperti itu. Nah, Bapak, kita sudah masuk di pabrik bagian pertama. Nah, ini bisa dijelaskan ini tempat apa? Suaranya luar biasa. Ya, siap, Pak. Nah, ini adalah bagian pertama yang tadinya kita lori masuk tadi, kita bawa ke sini tebunya. Ya. Kita bawa ke sini. Ini adalah bagian yang pertama, yaitu bagian penggilingan. Penggilingan. Nah, tebu itu akan kita bawa ke meja tebu ini. Oke. Nah, meja tebu ini nanti akan kita giling. Nah, Nah, setelah kita giling, kita bawa masuk ke bagian ekstraksi oke. atau pemerahan. Mari kita masuk, Pak. Oke. Ya. Ayo anak-anak ikuti Bapak Hyu. Yuk. Nah, Pak Mahmud, sekarang kita ada di mesin yang kedua yang sangat besar nih, seperti rumah bertingkat. Bisa dijelaskan ini apa, Pak Mahmud? Ya, ini adalah Pak bagian pemerasan. Oh, mesin pemeras. Ya, mesin pemeras. Jadi fungsinya untuk memisahkan ampas tebunya dan air tebu. Oke, air Nah, tebu dan ampas. Ampas terpisah. Ampas nanti untuk bahan bakar di stasiun boiler atau ketel untuk membangkit tenaga listrik. Ya. Air tebunya akan kita bawa ke proses selanjutnya untuk jadi kristal. Oke, jadi kristal gula. Tebu ini digiling sampai 5 kali. Iya. Diperas terus ya, Mas? Betul. Sampai benar-benar kering jadi Benar-benar ampas. ampasnya benar-benar kalau diperas lagi sudah tidak ada. Berarti ampasnya sudah benar-benar kering. Iya. Iya. Oke, baik. Mari kita lihat di Yuk, sana lagi. nah, ayo anak-anak kita ikuti ke tempat berikutnya. Yuk. Ini perasan air tebunya. Ya. Oh, nira sih, nira. Nira. Nah, ini adalah air tebu yang nanti apa yang disebut dengan yang namanya nira. Oke. Kita timbang dulu, Pak. 5 ton. Ya. Nah, ini sampai penuh dulu gitu. Ya, air tebu ini ya dari awal tadi kita timbang dulu di sini. Setelah itu nanti kita proses selanjutnya. Oke, kita menuju ke proses selanjutnya ya, Pak. Yuk. Ah, tabung yang sangat besar sekali dan beruap. Nah, ini standar proses operasionalnya, Pak, atau SOP-nya. Nah, ini seperti ini, Pak. Oke. Nah, ini. Oh, stasiun pemurnian. Jadi setelah kita peras, kita timbang, kita murnikan Oh. dengan cara sulfitasi. Sulfitasi itu gas belerang dan air kapur atau susu Oke, kapur. oke. Gitu ya.
Jadi diendapkan gitu Pak? Diendapkan, betul sekali. Iya, iya, iya. Fungsinya itu diendapkan. Nah, Oke. alatnya seperti apa? Seperti ini Pak. Oh iya. Kita berada di mesin sulfitasi. Jadi setelah air dikumpulkan, air tebu, kemudian di sulfitasi, pemurnian ya. Pemurnian. Jelaskan sedikit Pak tentang Nah, pemurnian. Pemurnian ini nanti air tebu ini kita proses dengan cara sulfitasi. Zat campurnya yaitu gas belerang dan susu kapur. Oke. Fungsinya untuk mengikat kotoran Oh atau iya. mengendapkan kotoran. Nah, baik-baik. Jadi Nah. gulanya bersih ya Pak? Ya, ini belum bentuk gula, masih bentuk nira murni. Oh ya, cairan. Nira Nira. murni, tapi masih ada kandungan air. Oh Oke. baik. Nah, Ya. supaya kandungan air itu berkurang, kita pindahkan ke berikutnya, yaitu evaporator. Oh besar sekali. Ya. Nah, Evaporator. atau penguapan. Ah ya ya ya. Nah, Jadi setelah dimurnikan, diuapkan. diuapkan. Jadi Oh, iya. setelah diuapkan, tinggal nira murni yang nanti akan jadi kristal. Oh baik-baik. Jadi diuapkan, airnya dihilangkan. Dihilangkan. Yang tinggal hanya air tebu murni atau nira. Ya, calon gula. Gitu. Calon gula. Oke, baik. Oke, Mari kita lanjut. Yuk. Nah, setelah itu, setelah ke evaporator, kita bawa ke masakan. Masak, dimasak air tebu itu. Oh. Supaya jadi Gula. gula. Ya, dimasak juga anak-anak semuanya. Dimasak. Jadi setelah jadi cairan tebu nira Nira murni murni, kemudian akan dimasak dimasak lagi. jadi Oke. kristal gula. Baik, ya, ya. Mari kita lihat. Ya, Bapak. Nah, ini hasil gula big, hasil kristalnya. Sudah ada kristalnya. Ya, toh? Rasanya, Pak. Ya, coba. Manis, Pak. Manis. Iya. Tetapi masih ada Coklat karamel yang menempel di kristal Iya, gula. iya, iya. Nah, ini nanti dipisahkan. Iya, iya. Dipisahkan di bagian berikutnya. Nah, iya. Nah, nanti seperti apa pemisahannya kita lihat Ya. supaya nanti yang tinggal itu hanya kristal gulanya Oke, saja. oke. Nah, di sini tempat memasak air nira atau air calon gula. Banyak sekali ya, jadi menjadi lebih padat menjadi karamel, lengket berwarna coklat tapi rasanya sangat manis ya. Gitu ya Pak ya? Ya, oke, nanti kita lihat berikutnya. Oke, baik. Jadi dari awal proses Ya. dari sampai kristal gula itu 2 kali 24 jam. Oh, 2 hari. 2 hari. Oh, jadi dari tebu sampai menjadi kristal gula. Iya. Itu 2 hari. Iya. Baik, baik Bapak. Oke, terima kasih Pak. Yuk, Kita menuju kemana ini? Sini ke bagian berikutnya setelah ini. Oh ya, oke anak-anak semuanya, ayo kita turun dari Hati-hati. gedung 3 lantai. Baik anak-anak, sekarang kita berada di mana ini Pak Mahmud? Ini alat apa? Sentrifugal bahasa kerennya. Centrifuge atau putaran gitu aja. Oh ya, alat yang berputar. Berputar untuk memisahkan karamel tadi yang coklat-coklat tadi dengan kristal gula. Oh, jadi karamel lengket coklat tadi Nah. dipisahkan dengan kristal gula. Gulanya dipisahkannya di sini. Oke, oke. Nah, nanti tinggal kristal putih seperti itu, Pak. Yang ada. Oh ya, yang tadi warnanya coklat, Coklat sekarang jadi warna putih. Nah, Jadi kalau yang coklatnya ini yang putih gula, yang coklatnya apa itu Pak? itu namanya tetes tebu. Oh, yang coklat itu namanya tetes tebu. Oke, itu yang jadi bahan spiritus itu ya Pak ya? Ya, bisa jadi spiritus, bisa jadi alkohol. Oke. Baik.
Nah, spiritus alkohol bisa diturunkan lagi, bisa hand sanitizer gitu. Nah ini Pak. Oh iya. Nah, anak-anak, ini adalah alat pemisah antara kristal gula dengan tetes tebu atau spiritus. Nah, di sini diputar. Ini nah, anak-anak, setelah dimurnikan dengan alat sentrifikasi tadi atau sentrifugal, turun menjadi kristal gula. Nah, seperti ini. Seperti ini. Sudah menjadi gula. Kristal gula masuk eskalator. Ya, langsung kita turunkan lagi ke gudang gula. Oh, langsung masuk ke gudang gula. Dikemas, packing. Oke. Jadi, Nah, itu anak-anak, ini proses terakhir membawa gula dari kristal gula menuju gudang gula. Sekarang kita akan ke gudang gula. nah, ini nanti langsung di packing. Seperti ini dari Ya. ini. Jadi langsung turun, langsung masuk ke karung. Jadilah gula. Langsung packing ya Pak ya? Ya, packing. Iya, seperti ini. Jadi ini terakhir, proses terakhir pembuatan gula. Anak-anak, ini adalah tampungan pemisahan karamel dengan gula atau tetes tebunya. Nah, tetes tebunya itu dimanfaatkan untuk pembuatan alkohol. Oke. Alkohol bukan untuk yang macam-macam, tapi untuk kesehatan dan kosmetik. Oh, alkohol untuk kesehatan ya Pak? Ya, dan Nggih. kosmetik. Untuk medis. Untuk medis, Nggih. farmasi, Iya. ya, dan kosmetik. Baik anak-anak, kita akan masuk di Pabrik pabrik alkohol. alkohol ya. Tetes tebu Nah, dimasak di Dimasak di sini. sini. Oke. dimasukkan di sini ada urea, NPK, dan H2SO4. Itu campurannya. Oh Oke. iya. Urea, NPK itu untuk nutrisi ragi atau makanan ragi. Ragi itu kan makhluk hidup, Iya. kita makan. Oh iya, jamur ya Pak ya? Ragi itu sama seperti kalau kita buat tape. Iya. Ya, bisa dikatakan jamur juga. Iya, Tapi betul. kita menyebutnya zis. Oh. Raginya namanya Saccharomyces cerevisiae. Baik. Gitu ya. Nah, setelah kita masak, kita bawa ke stasiun peragian. Oh iya. Nah, tadi kan kita masuk ke bagian pertama, proses pembuatan alkohol. Iya. Yang pertama adalah masakan, Masak. yang kedua adalah peragian. Peragian. Inilah alat-alat peragian, Pak. Oke. Nah, fungsinya untuk apa? Ya, ini ragi itu yang bekerja Yang merubah tetes Merubah. tebu menjadi alkohol. alkohol. Oke. Nah, Baik. alkoholnya kalau di sini baru sekitar ya 10%. Oh iya. Nah, untuk menaikkan sampai 90, 9 sampai Oh. 97, 95%, kita bawa yang namanya destilasi. Destilasi adalah untuk menaikkan kandungan alkohol Ya. menjadi Atau alkohol murni. Atau yang sering dinamakan sulingan. Suling. Oh ya, Disuling. sulingan. Nah, Disuling. disuling. Nah, itu. Kita Mari lihat kita mesin penyulingan. Lihat. Anak-anak, kita akan melihat hasil sulingan karamel tetes tebu menjadi alkohol 95%. Di tangan terasa Kalau mau dingin, dicium nggak apa-apa. agak Coba. dingin. Baunya menyengat sekali. Nah, kerja nih. Aduh, kena. Sangat menyengat baunya. Nah, anak-anak, alkohol ini adalah bahan pembuatan kosmetik dan bahan-bahan medis untuk kedokteran. Nah, alkohol itu kalau disentuh terasa dingin, sangat sejuk,
tapi tidak boleh dicicipi. Ya, ketika dicium baunya sangat menyengat. Ya, sangat menyengat. Ini tidak boleh dimakan ya, tidak boleh diminum, tidak boleh dicicipi, sedikit saja ya. Ini sejuk sekali. Oke. Nah, ini salah satu penampungan pertama di sini atau gudang alkoholnya. Oh iya, jadi setelah selesai ditampung di gudang alkohol. Nah, Ya. ini seperti ini. Ini alat-alatnya untuk penampungan alkohol. Kemudian setelah itu langsung dijual. Dijual sama seperti gula tadi. Oh iya. Jadi satu tanaman bisa menghasilkan dua produk. Iya, betul. Ya, gula dan alkohol. Iya. Terima kasih Bapak. Sama-sama, Pak. Iya. Nah, anak-anak itu tadi kita sudah berkeliling ke pabrik gula, pabrik spiritus atau pabrik alkohol. Nah, anak-anak, ini sekarang kita berada di tempat pengumpulan limbah tebu. Jadi setelah tebu diperas airnya, itu menyisakan ampas tebu yang bentuknya seperti ini. Ya, ampas tebu ini digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga uap. Nah, nantinya listrik itu digunakan untuk menjalankan mesin-mesin pengolahan tebu. Jadi anak-anak, ini sekarang kita berada di depan mesin pembangkit listrik tenaga uap. Nah, mesin ini memanfaatkan limbah dari tebu yang berupa ampas dijadikan bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga uap. Ya, Nah, ampas tebunya ya. Pak, ampas ya? tebunya, Pak. Terus ini hasilnya itu nanti ampas paling akhirnya itu seperti ini, Pak. Ya. Menjadi Jadi, hitam. hasil pembakaran pembangkit listrik dari ampas tebu dan kayu-kayu ini tetap dimanfaatkan. Jadi ini berupa tanah sangat hitam. Ini hasil pembakaran seperti ini. Nah, ini dimanfaatkan lagi untuk digunakan menjadi produk batu bata. Ya, untuk bisa digunakan untuk membangun rumah dan sebagainya. Ini bisa jadi batu bata. Anak-anak semuanya, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 191, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi sambil berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Alhamdulillah, kita sudah melihat berbagai proses manfaat dari tanaman tebu yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Kita ambil manfaatnya berupa gula, kedokteran mengambil manfaatnya dari alkohol atau spiritus, serta perusahaan-perusahaan medis dan kecantikan atau fashion. Nah, itu adalah satu manfaat dari tanaman tebu. Syukur kepada Allah harus selalu kita ucapkan, kita unjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya berupa tanaman tebu ini. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Yang pertama, kita harus meningkatkan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita dan memudahkan hidup kita dengan berbagai aneka ciptaannya, salah satunya berupa tanaman tebu. Yang kedua, kita bersyukur dengan cara terus belajar sebaik-baiknya, mencari ilmu setinggi-tingginya sehingga kita bisa mengambil manfaat dari ciptaan Allah. Karena ciptaan Allah tidak ada yang batil, semuanya berguna atau bermanfaat. Yang ketiga,
kita harus selalu beramal soleh dengan sebaik-baiknya, ahsanu amalan. Nah, sehingga kita bisa menjadi seorang yang luar biasa, seorang yang berprestasi, khalifah fil ard di dunia ini. Kita menjadi orang yang paling bermanfaat dengan cara beribadah hanya kepada Allah, dengan beramal soleh yang sebaik-baiknya, dan terus belajar sampai kita menjadi orang yang terbaik. Nah, itu hikmah anak-anak yang bisa kita ambil pelajaran pada hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.